Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak mampu bendung air pasang laut, tanggul pelabuhan Tanjung Mas di Kota Semarang jebol. Niat hati ingin pesugihan, seorang kepala sekolah malah tewas diracun oleh dukunnya. Gandeng konten kreator, seorang peternak di Kabupaten Wonosobo menjual hewan kurban secara langsung dari kandang sehingga pembeli berdatangan. Ya, petugas gabungan mulai memperbaiki tanggul laut di Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang yang jebol. Diduga tanggul itu jebol karena tak kuat menahan air pasang laut atau rob. Tanggul laut di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang yang jebol mulai diperbaiki petugas gabungan dari BPBD, Pelindo, dan relawan. Mereka memasang karung pasir, sedangkan bagian bawah pondasi dicor beton untuk menjaga agar air tidak merembes. Tapi kita tambahi ketinggian supaya pada saat tadi air pasang lagi sore, air tidak melipas lagi. Kemudian kita cor juga di bawah landing supaya air juga tidak merembes air di bawah, tidak masuk ke seaway overbrangen. Sebelumnya pada Jumat sore, tembok pembatas laut sepanjang 25 meter di Pelabuhan Tanjung Mas jebol. Akibatnya air laut meluber, merendam sejumlah lokasi pelabuhan termasuk akses jalan. Ketinggian air terus bertambah, sehingga pekerja di area pelabuhan segera menyelamatkan diri dan kendaraannya ke tempat yang tidak terdampak banjir. Pada pukul 17.00, listrik di sekitar area pelabuhan dimatikan. Jebolnya tanggul laut ini disebabkan karena tanggul tak kuat menahan air pasang laut atau rob. Ini semua listrik dipadamin semua sih mas. Padam ya berarti ya? Padam semua. Dari jam berapa tadi padamnya mas? Jam 5-an mas. Jam 5-an ya? Iya, udah padam. Nah, kena mungkin derasnya dari rob itu tadi, kemudian tembok pembatasnya jadi sekitar 25 meter roboh. BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang memprediksi air pasang laut masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Diperkirakan air laut akan naik mulai pukul 13.00 dan surut pada pukul 19.00. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi lain, 2 calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi Solo diturunkan dari pesawat di Bandara Kuala Namu Medan karena sakit. Jika kondisinya membaik, keduanya akan diberangkatkan pada kloter selanjutnya. 2 calon haji asal Jepara yang sempat dirawat di RSUD Deli Serdang Medan tiba kembali di asrama Haji Donohudan Boyolali. Kedua jemaah yang tergabung dalam kloter 54 sempat diturunkan dari pesawat karena sakit. Pasangan suami istri ini, Kusnan Kasan dan Suada, diobservasi di poliklinik. Setelah dinyatakan sehat, keduanya akan diterbangkan ke Arab Saudi pada kloter berikutnya. Pada kloter 68 embarkasi Solo terdapat 360 calon haji. Dari jumlah tersebut, 30% diantaranya masuk kategori jemaah risti, yang artinya memiliki resiko kesehatan lebih tinggi dibanding jemaah lain. Petugas pendamping kesehatan akan terus mendampingi jemaah risti mulai dari keberangkatan, pelaksanaan ibadah haji hingga kembali ke Indonesia, terutama untuk mereka yang menggunakan kursi roda. Jadi memang seharusnya sudah ada pendamping sehingga nanti di sananya bisa bekerja sama dengan pendamping untuk membantu pelaksanaan ibadah haji, terutama untuk yang risti. Kemudian di sana untuk pemeriksaan kesehatan, insya Allah nanti di setiap hotel ada namanya pos kesehatan satelit sehingga nanti. Hingga Kamis 22 Mei 2025 tercatat ada 35 jemaah calon haji yang dipulangkan oleh PPIH Embarkasi Solo ke daerah asal karena sakit dan tidak memenuhi syarat penerbangan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, ribuan liter air Zam-Zam dari Arab Saudi tiba di embarkasi Solo. Air Zam-Zam ini akan didistribusikan ke masing-masing daerah asal jemaah, sehingga saat tiba di tanah air mereka dapat mengambilnya.
Sebanyak 14.800 galon air Zam-Zam yang dikirim dari Arab Saudi telah tiba di embarkasi Solo pada minggu kemarin. Setelah diturunkan dari truk, air Zam-Zam akan didistribusikan langsung ke Kementerian Agama Kabupaten Kota. Air Zam-Zam ini merupakan buah tangan untuk jemaah haji. Masing-masing jemaah akan mendapat 5 liter termasuk jemaah haji yang meninggal dunia. Sepulang dari Tanah Suci, air Zam-Zam akan diberikan kepada masing-masing jemaah saat tiba di daerah asal. Air Zam-Zam ini memang menjadi hak jamaah masing-masing 5 liter. Jadi kami berharap jamaah yang berangkat di Tanah Suci tidak usah repot-repot membawa air Zam-Zam dari Tanah Suci. Karena beliau sebelum sampai di tanah air pun beliau sudah akan menerima air Zam-Zam. Dan itu sudah berada di kemenak masing-masing. Tinggal pada saat nanti kepulangan, jemaah nanti akan menerima di kabupaten kota masing-masing. Pembagian air Zam-Zam untuk memudahkan jemaah haji membawa oleh-oleh. Apalagi sudah ada aturan penerbangan yang melarang membawa air Zam-Zam dalam jumlah besar. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Jelang Hari Raya Kurban jadi berkah tersendiri bagi penyedia jasa ojek kambing. Makin banyaknya pembeli kambing, makin laris manis pula jasanya. Di balik keramaian jual beli di Pasar Hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas ini, ada yang ikut kecipratan rezeki, yaitu jasa ojek kambing. Ojeknya menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi seperti ini. Di bagian belakangnya ada keranjang yang terbuat dari kayu atau bambu untuk mengangkut kambing. Ojek kambing ini memang sengaja mangkal di depan pasar hewan. Jadi begitu ada pelanggan yang beli kambing, mereka sigap untuk mengantarkan kambing itu ke sejumlah wilayah. Soal tarif bervariasi, mulai dari Rp20.000 tergantung jarak dan juga kondisi jalan. Nah, jelang Hari Raya Kurban, para ojek kambing ini bisa mengantongi penghasilan berkisar Rp200.000 hingga Rp400.000 per harinya. Kantong jarak jauhnya berapa? Jauh lah. Kalau dekat katanya ada yang ngasih 20, yang jauh. Jauhnya berapa kilo kira-kira? Lebih kurang kayak tadi ini, lebih kurang ada 5 kilo ada ya. 5 kilo ya. Para ojek kambing ini mengaku sudah 2 pekan belakangan mereka kewalahan karena orderan membludak. Jadi gimana? Minat nggak nih pakai jasa ojek kambing? Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Ya, seorang peternak di Kabupaten Wonosobo membuat terobosan dengan menggandeng konten kreator untuk menjual hewan kurban secara langsung melalui media sosial. Cara ini tergolong jitu sehingga banyak pembeli berdatangan ke lokasi peternakan. Wonosobo ya Kak, kalau ada yang mau tanya-tanya boleh banget Kakak. Suasana kandang kambing di Desa Bemerto, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo lebih ramai dari biasanya. Pembeli berdatangan, sementara sejumlah perempuan mengadakan siaran langsung melalui media sosial untuk menjual hewan kambing dan domba. Jualan live Pak, jadi di sini kita ada jualan online, jualan juga melalui live juga. Apa yang dijual apa sih ini Pak? Ini kambing-kambing dombos-dombos Wonosobo ini Kak. Untuk Idul Adha bisa, untuk buat konsumsi bisa, buat akikah juga kita ready. Ya, pemilik peternakan sengaja menggandeng konten kreator untuk menjual ternaknya agar cepat laku. Cara ini ternyata jitu sehingga banyak warga mengunjungi peternakannya. Mungkin kesibukan orang-orang kan lebih mudah dari online. Nggak sempat ke pasar. Dan dibandingkan dengan cara biasa lebih menguntungkan apa seperti apa Pak? Ya sangat menguntungkan. Karena apa Pak? Karena lebih cepat lakunya. Per hari mampu laku berapa ekor ini? Sekitar 3-4. Ada yang tahu? Selama itu ada targetnya berapa Pak? Biasa 60. Penjualan melalui media sosial menggait pembeli yang tidak sempat ke pasar. Pembeli mengaku tertarik mendatangi lokasi peternakan setelah melihat penjualan secara live dari lokasi peternakan. Kalau di media itu cara bicara dengan saya bertanya-tanya di sini dengan harga, itu sesuai harganya. Tapi kan lihat dari kambingnya besar kecilnya. Misal kambingnya kecil ya harganya kecil, misal
kambingnya besar, harganya besar. Tapi saya pilihnya yang besar. Terobosan kreatif ala peternak asal Wonosobo ini bisa ditiru peternak lain di tengah lesunya minat warga ke pasar. Peternak juga harus berani bergeser dari menjual secara tradisional ke penjualan memanfaatkan media sosial. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. 3.400.000 ya teman-teman. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.